Ustaz, afwan, kalau cerita para wali di Indonesia itu apakah benar atau tidak? Bisa benar, bisa tidak, bisa pula benar dan tidak. Kalau benar-benar seperti yang diceritakan dalam Babat Cirebon yang pernah saya baca, Babat Cirebon, maka berarti mereka adalah para khurafat, berarti ahli bid'ah, bahkan musyrikin, nggak sholat, duduk di pinggir sungai sampai lumutan. Pada jelas bukan muslim yang benar. Tetapi saya berharap dan saya menduga dengan husnudzon itu nggak benar ceritanya, khurafat. Kalau tidak benar berarti hanya kisah, hanya cerita-cerita rakyat. Tetapi benar dan tidak itu adalah yang saya duga. Ceritanya benar, asalnya memang ada beliau-beliau, semoga Allah merahmati mereka dan mengampuni mereka. Tetapi kisahnya ditambah-tambah dengan sekian banyak tambahan-tambahan yang dusta, akhirnya jadi ngawur. Mengapa saya duga demikian? Karena sama dengan ulama yang jelas-jelas punya kitab Al-Ghunyah, yaitu kitab Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Kita lihat ceritanya, Manaqib Abdul Qadir Jailani, bukunya sesat dan menyesatkan, mengerikan sekali. Seakan-akan Abdul Qadir Jailani itu orang sesat, mengerikan. Masa Tuhan dilawan sama dia? Masa malaikat dilawan? Muridnya mati? Marah. Kenapa matikan murid saya? Dikejar. Malaikat tadi terbang ke langit. Kayak kisah wayang. Abdul Qadir Jailani terbang dalam buku itu, mengejar. Begitu terkena, kenapa? Engkau mematikan muridku tanpa izinku. Lepaskan nyawa muridku. Gak bisa, ini perintah Tuhan, perintah Allah Ta'ala. Akhirnya berebut, akhirnya keranjang yang isinya roh-roh manusia yang hari itu mati tumpah. Maka semua yang mati hari itu hidup kembali. Ini jelas-jelas mencoreng kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri. Maka saya, wallahu ta'ala alam, menduga jangan-jangan kisahnya memang benar. Ada orang-orang soleh yang mengajarkan la ilaha illallah, ada orang baik. Karena gongnya yang ditinggalkan oleh mereka disebut gong sekaten, gong syahadaten. Kan mereka dulu memanggil manusia dengan tung dung 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 kubul begitu. Setelah kubul diajarkan la ilaha illallah. Maka gongnya dijuluki dengan gong sekaten. Lepas dari beberapa kesalahan-kesalahan mereka, mungkin ada karena setiap manusia ada kesalahannya, tetapi tidak sampai mengerikan sebagaimana cerita-cerita yang ada di dalam kitab-kitab seperti buku Babat Cirebon dan sebagainya, atau seperti filmnya, film Wali Songo yang bismillah langsung jadi emas semua pohonnya. Barakallahu fikum. Tidak seperti itu. Bisa jadi ada kisahnya, tetapi sudah ditambah dengan sekian macam khurafat yang dusta.